perumahan serta menilai sejauh mana kebijakan pemulihan yang diterapkan mencerminkan prinsip keadilan sosial. Studi ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah, laporan kebijakan. Bukan studi literatur, itu bukan metode ya. Studi literatur itu adalah cara mengumpulkan data. Jadi cara mengumpulkan data atau metode pengumpulan data itu bisa studi literatur, wawancara, bisa studi lapangan gitu ya. Kadang orang bilangnya data sekunder, data primer. Kalau dibilang data primer itu data yang langsung kamu ambil di tempat. Misalnya kamu memfoto, mengukur, mendokumentasikan ya. Itu namanya data primer. Wawancara juga data primer. Kalau studi literatur dia adalah data sekunder. Karena dia data itu diambil tidak di lapangan gitu ya. Nah, jadi metodenya bukan studi literatur. Karena studi literatur itu cara mengumpulkan datanya. Metodenya apa? Nah, saya nggak tahu belum lihat hasilnya ya. Apakah kualitatif gitu ya? Coba kamu lihat metode. Sekarang gampang tinggal lihat di internet. Berbagai metode penelitian gitu ya, metodologi penelitian. Biasanya sering dipakai sih ada yang kualitatif. Dan kualitatif itu kamu jelaskan. Kualitatif itu kan sifatnya deskriptif, naratif gitu ya. Apa dia kuantitatif? Kalau dia ada hitungan-hitungan nanti jadi kuantitatif gitu ya. Nah, ini kayaknya ada kuantitatifnya sepertinya. Ini kayaknya copy paste dari satu jurnal ya. Mana Humaira? Ini kamu copy paste dari satu jurnal? Enggak, ambil dari beberapa. Jadi lokasinya enggak ada. Nah, terus nah ini ya. Serta hasil penelitian terdahulu. Memang kan ini terdahulu kan tidak ya? Ini kelihatan ambil dari orang lain. Serta hasil penelitian terdahulu terkait implementasi program rekonstruksi dan keterlibatan masyarakat. Nah, ini kan biasanya peneliti itu dia mungkin sebelumnya melakukan riset dulu, baru sekarang riset lagi gitu ya. Kalau kan enggak ya. Pendekatan studi kasus ini berada di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat yang mengalami gempa bumi pada tahun 2018. Ini harusnya lebih awal menjelaskannya ya, sebelum tujuan. Jadi di sini harusnya ada tambahan rekonstruksi perumahan, mungkin terlalu panjang ya. Jadi harusnya mungkin pendekatan partisipatif pada rekonstruksi perumahan pasca bencana di Lombok Utara gitu. Jadi mungkin yang kebijakan pemulihan berkeadilan nggak usah akan membingungkan gitu ya. Jadi cukup pendekatan partisipatif dalam rekonstruksi perumahan pasca bencana di Lombok Utara. Kalau dia terlalu panjang ya. Atau di Lombok Utara, NTB atau Nusa Tenggara Barat. Nah, dari hasil kajian dengan bahwa pendekatan partisipatif dapat meningkatkan efektivitas dan berkelanjutan program rekonstruksi, terutama ketika masyarakat dilibatkan. Nah, ini kan jadi nggak jelas ya, latar belakangnya nggak jelas, tapi tujuannya kamu menganalisis efektivitasnya. Tapi di sini kamu menuliskan, namun keberhasilan pendekatan tersebut sangat penting bergantung pada kejelasan kebijakan, transparansi pendanaan. Nah, ini harusnya hasilnya, ya, dan sensitivitas terhadap konteks sosial budaya lokal. Penelitian menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan publik yang inklusif dan partisipasi masyarakat sebagai dasar membangun model pemulihan pasca bencana berkeadilan dan berkelanjutan. Rekonstruksi perumahan pasca bencana. Nah, ini malah nggak keluar Lombok Utaranya ya. Dan kalau kita membuat kata kunci dimulai dari huruf A ya, A sampai Z. Jadi kalau ini bukan R, harusnya apa? K ya. Kebijakan pemulihan. Mungkin keadaan sosialnya nggak usah ya. Kemudian nanti pasca bencana, partisipasi masyarakat, rekonstruksi perumahan. Harusnya Lomboknya dikeluarin, Lombok Utara. Ya. Ini jelas ya kok Humaira dan teman-teman. Data semuanya. Hanifah mana? Saskia. Oke ya. Nah, kita lihat. Oke lah, abstrak kan bisa ini ya. Jadi ini kurang ya, harusnya di bawah ini ada hasil. Ya. Ini mungkin hasil yang
keberhasilan ini gitu ya. Pendahuluan bencana gempa bumi yang melanda Pulau Lombok menyebabkan dampak kerusakan yang sangat luas. Nah ini semuanya tidak ada literaturnya ya, tidak ada citasinya. Ditambahkan ya, citasi dari literatur. Boleh pakai angka, boleh pakai itu dalam kurung ya, yang sama. Jadi harusnya kalau kayak gini, nih ada kata-kata 52.000 unit, ini harus jelas dari mana literaturnya. Nah ini metodenya terlalu sedikit. Terus ketika buat ini juga kamu nggak ada gambarnya. Harusnya dilengkapi gambar ya. Cari di mana? Bisa di internet kan ya. Gambar ketika gempa di Lombok tahun 2018. Ya kan bisa lihat kerusakannya gitu ya. Nanti kasih sumbernya dari mana gitu ya. Sehingga kamu bisa ngambil misalnya 2-3 foto di lokasi yang dia tuju. Terus kasih sumbernya ini kerusakan gempa gitu ya. Kemudian ketika metode, nah ini kan metodenya jadi nggak jelas. Yang mau dilihat nih apanya gitu. Ya, karena kan ribut-ribut. Jadi kalau mau bikin metode, itu metodologi itu kalau dia ada nyebut Rico itu bedanya apa sama Riska? Misalnya Rico ini variabelnya apa aja gitu. Riska itu apa gitu. Dan itu harus ada ya, bahkan saya bisa bikin diagram ya, di dalam metodologi bisa bikin diagram. Contoh kalau yang kuantitatif ya, kalau kuantitatif itu misalnya kita nanti meneliti kayak kasus kemarin yang teman-teman di Sesang Lembang itu, dia pakai ini, jadi udah bikin tabel misalnya responden itu yang mau dilihat apa saja, usia, pendidikan, penghasilan, pekerjaan gitu ya, penghasilan, bahkan agama, suku gitu ya, lama tinggal. Ini yang melihat dari respondennya. Ini disebut kalau kita dalam metodologi itu dia bisa kualitatif kalau tidak berupa angka, kalau dia berupa angka jadi kuantitatif. Ini tuh disebutnya variabel analisis gitu ya. Ini tuh disebutnya variabel analisis. Terus kemudian apa rumahnya? Kalau rumah itu apa yang mau dilihat? Misalnya ukuran luas. Kemudian apa? Ukuran tapak, luas tapak misalnya ya. Terus kemudian apa? Susunan ruang dalam. Susunan ruang dalam itu nanti akan ada denahnya misalnya ya. Kemudian misalnya tinggi bangunan. Jadi nanti harus ada, mungkin ya, saya juga nggak tahu karena ini kan tergantung apa yang mau dilihat. Materialnya. Jadi atapnya dari apa, lantainya dari apa, ini dari apa misalnya ya. Terus misalnya apalagi gitu ya, kurang lebih seperti ini. Ini namanya disebut variabel analisis. Jelas ya? Ini keluar nanti di metode. Makanya kalau orang lihat di metode itu dia bisa berupa tabel. Mungkin nanti gini ya. Nah, ini disebut variabel penelitian. Mungkin tadi ya responden. Satu responden. Nah ini ya variabel analisisnya ini. Variabel analisis 1, 2, 3. Nah terus yang kedua rumah. Gitu. Jelas
ya. Dia bisa berupa tabel, bisa berupa bagan. Bagan itu kayak kebijakan ya. Contoh seperti ini. Kita lihat ini. Ini contoh ya, ini memang saya yang di IUP ya, jadi prosedur internasional pada tesis fokus gitu. Ini udah publish. Nah, jadi biasanya judul itu ada yang minta maksimum 12 kata sampai 14 kata. Ya, jadi jangan lebih dari 12 sampai 14 kata. Kemudian ini yang tadi saya bilang ya, ada angka-angkanya. Nanti angkanya itu dituliskan di sini, gitu, ya. Nah, kemudian nanti ada koresponden author. Siapa koresponden authornya? Jelas ya? Apakah mahasiswa, misalnya siapa dari kalian gitu? Nah, kemudian ada abstrak. Nah, ini ada abstrak. Nah, ini yang saya bilang keywordsnya itu ini ya, urutan ini sampai sini dari A sampai kata-kata depannya ya sampai Z ya. Jadi terus, jadi gitu kayak ini D duluan, F duluan gitu ya. Jadi kalau huruf kecil, tapi kalau nama tempat huruf besar gitu ya. Terus introduction. Nah ingat ya, di abstrak tidak boleh ada sitasi ya. Nah ini yang saya bilang sitasinya ya. Sitasi itu setelah angka titik. Jadi ini ada yang pakai angka, ada juga yang pakai dalam kurung ya, pakai nama. Nah, ketika di introduction itu tadi kan yang kalian cerita pendahuluan gitu ya. Kalian juga ceritakan lokasinya. Nah, jadi di mana lokasinya? Ya, kalau dia di Lombok Utara, supaya orang jelas Lombok Utara itu ada di mana, gitu ya? Dari Nusa Tenggara Barat, gitu kan? Nah, kemudian, nah ini ceritakan kerusakan yang terjadi. Ya, ini tuh kita memang kebetulan banjir, udah ada kerusakannya, ya. Jadi kan bisa ceritakan yang terjadi. Nah kayak ini misalnya sumbernya ya. Kalau ini kan, nah kalau seperti ini karena gambarnya kita olah, ini dari Google, tapi ini diolah, nggak pakai sumber, tidak masalah, ya. Kalau ini foto kita minta dari kepala RW, dari kasih sumber pasti nggak masalah, gitu ya. Nah, ini material and methods. Tuh, material and methods itu kalian juga menceritakan beberapa teori-teori sedikit yang mendukung metodologinya. Kebetulan ini kita pakai ini juga disaster ya, kualitatif dan kuantitatif gitu. Nah ini kan lihatnya ada beberapa sitasi ya untuk membentuk kerangka ini, ya ada sitasinya, ada teori yang dipakai gitu ya. Nah kemudian muncul, nah bagiannya, contoh kerentanan lingkungan itu seperti ini, kerentanan fisik dan kerentanan sosial. Jadi kerentanan itu ada kerentanan lingkungan, kerentanan fisik, ada kerentanan sosial, dan dia menjadi hazard gitu ya. Hazard itu bencana, ini banjir ya. Kalau dalam rumus bencana itu risiko sama dengan hazard.
dibanding vulnerability per capacity. Jadi artinya risiko terjadinya bencana itu sama dengan bahaya kali kerentanan per kapasitas. Kalau kerentanannya semakin tinggi, risikonya semakin tinggi. Kalau kapasitasnya semakin tinggi, dia akan memperkecil resiko. Apa itu kerentanan? Contoh, rumah yang dari batu yang tidak ada kolom beton gitu kan, itu kerentanannya disebut tinggi. Atau rumah yang tidak punya kamar mandi, ya, gelap, tidak punya pencahayaan, itu kerentanannya tinggi. Kalau disebut kapasiti yang tinggi, kalau kapasitas yang tinggi itu bisa rumahnya sudah punya kolom beton. Kalau beton materialnya juga kuat, kokoh, itu artinya kapasitasnya tinggi. Jelas ya? Jadi kalau kapasitasnya tinggi, nih, dia akan mengurangi resiko. Tahu kan kalau matematika ya? Kalau kelipatan itu, kalau ininya semakin besar, kerentanan semakin besar, risiko kena bencana semakin besar. Kalau kapasitasnya kecil, otomatis dia lebih besar. Kalau kapasitasnya besar, ini menjadi lebih kecil. Makanya kadang penelitiannya meningkatkan kapasitas. Gitu. Artinya dia memperkokoh bangunannya, memperkuat jembatan, gitu ya, memperkuat lingkungan supaya tidak rentan. Nah ini untuk menciptakan ini, nah ini yang disebut pengurangan risiko bencana, misalnya ya mengurangi kerentanan ditambah meningkatkan kapasitas. Jadi kalau untuk mengurangi risiko bencana itu mengurangi kerentanan ditambah meningkatkan kapasitas. Nah itu bisa meningkatkan. Nah ini karena kebijakan tadi ya, dia bisa bikin bagan. Jadi ada top down, ada bottom up. Bottom up itu dari bawah kan. Nah ini jadi berdasarkan respon masyarakat lokal. Dia memperbaiki struktur rumah, adaptasi dengan lingkungan. Top down-nya dia respon untuk institusinya ya, terkait peraturan-peraturan, perbaikan infrastruktur gitu ya. Nah seperti itu, jelas ya. Jadi metode itu nggak boleh langsung seperti hanya berapa baris gitu. Nanti akan ditanya karena metode itu, metodologi riset itu suatu yang penting dalam penelitian. Nah baru result and discuss. Nah result and discuss ini yang tadi saya bilang kan masukkan beberapa literatur juga. Misalnya ini jenis-jenis kerentanan karena banjir. Nah tapi ini di dalam lokasinya nih ya, kebetulan kita di Lumajang Betas ya bersama mahasiswa juga ya tahun lalu. Nah ini contoh. Nah jadi gambar-gambarnya digabung gitu ya. Nah ini sebutkan kerentanan lingkungan dan fisik dari Lumajang Betas. Jadi karena rumahnya terlalu dekat dengan sungai gitu ya, tidak ada border area ya, tidak ada RTH. Nah, ini runtuh kan ini penahannya ya, kemudian jalannya yang tidak ada parit yang besar gitu kan. Nah itu disebut kerentanan pada lingkungan. Nah ini kuantitatifnya, makanya kayaknya metodologinya gabungan ya. Jadi metode kuantitatif ini tadi respondennya dari pendidikan, agama, usia gitu ya, pekerjaan. Nah ini government response to reduce. Nanti kan juga bisa membuat bagan ya. Kalau deskriptif itu bisa membuat bagan, jadi kelihatannya lebih menarik gitu ya. Nah jadi ini mengumpulkan dari literatur, saya juga buka literatur ya. Buku peraturan apa aja udah ada di Dayakolot, ternyata teruskan ada, teruskan. Nah ternyata ini ada perkembangannya ya, perkembangan dari undang-undangnya tahun 2007 disaster management ya, undang-undang ini dalam bahasa Indonesia. Nah ini sampai ke pembentukan BNPB, BPBD ya di Bandung gitu ya, terus seperti itu urutannya. Nah ini ada literatur semua yang ininya. Kalau kan pasti literatur ya, jadi cerita, jadi kan cari kalau di Lombok itu di Nusa Tenggara Barat seperti apa undang-undang yang terkait bencana di Lombok gitu ya. Kemudian BPBD-nya kapan dibentuk gitu ya, seperti apa. Nah itu bisa dibuat bagan seperti ini gitu ya. Nah kemudian ini kebetulan kita juga membahas tentang
retensi ya, yang daya kolot dengan Cientun, Andrit dan Cientun ya. Nah, jadi kalau kamu nggak pakai ini harus tulis Google Map-nya. Kadang-kadang kalau yang internasional dia minta izin ke sini, ke Google-nya. Ya, agak repot ya. Tapi kalau kamu olah, bisa ditambahin gambar, ditambahin foto, dia hanya menunjukkan arah. Kita nggak kasih sumber juga tidak masalah. Karena dia tahu itu punya kita gitu. Nah, sama ini komentar responnya ya. Jadi ketika ngebahas result and discuss, kalian punya beberapa topik. Kayak ini kan tadi topiknya misalnya berjenis kerentanan banjir ya, bervariasi. Kemudian ada respon pemerintah untuk mengurangi risiko banjir. Kemudian ada respon masyarakat untuk mengurangi risiko banjir. Ya. Nah, ini sampai ada reason ya, alasan mereka tinggal. Jadi meskipun banjir, mengapa mereka tetap tinggal gitu ya. Nah, yang masalah hati-hati ya. Kalau bisa fotonya jangan ada orang. Waktu itu saya dikembalikan dari Ayub itu kan dari Amerika ya, prosedurnya. Nah, karena ada foto kan ini interior ya. Saya duduk bersama yang punya rumah. Ternyata kalau ada foto wajah, mereka minta izin. Dia bilang kalau ada foto wajah harus ada izin dari pemilik wajah itu. Kalau enggak wajahnya diblur gitu ya. Terus itu kalau wajah diblur kayaknya jelek ya. Jadi ditukar. Akhirnya saya cari foto-foto yang nggak ada orangnya. Jadi sekarang kalian kalau foto jangan selalu ada orangnya. Kadang-kadang kayak ini kalau internasional dia mintain harus ada izin dari si pemilik wajah. Jadi saya ganti semua yang nggak ada orangnya gitu ya. Nah seperti ini. Nah ini literaturnya ya. Kalau ini sampai 14. Nah kira-kira begitu, jelas ya? Jadi ini masih ya saya sih tahu lah. Kalian masih belajar ya kalau saya kan sudah pengalaman. Ini waktu ngajak Indra sama Logita ya. Karena Logitanya udah terjadi. Nah jadi jelas ya Riko itu apa. Dan ingat kalau kalian bikin kata singkatan kayak Riko, Rika, Risba ini harus dijelaskan apa itu Riko, apa itu Rika, apa itu Risba. Singkatannya apa? Kalau dalam tulisan nggak boleh ada singkatan tanpa dijelaskan kepanjangannya ya. Dan itu tuh apa? Nah, jadi ini pembahasan. Terus langsung masuk aja. Jadi kan kita nggak tahu metodenya apa, Riko, Rika, Risba itu apa, variabelnya nggak tahu, tiba-tiba udah dibahas kan bingung ya. Ya ada citasinya. Kalau kadang hurufnya lebih kecil ya. Nah kalau kamu ngambil kayak gini harus ketik ulang. Karena kalau dalam tabel bisa hurufnya lebih kecil dari yang ditulisan. Jadi ini jangan copy paste ya, harus diketik ulang. Meskipun sumbernya sama. Terus sumber jurnal, nah nggak boleh juga tulisnya sumber jurnal ya seperti ini ya. Sumbernya kalau kayak gini nih harusnya ini kan ada BPBD Kabupaten Lombok Utara kan. Ini juga harus diketik, memang harus diketik ulang ya. Dan kamu juga kalau mau ngambil gini, sumbernya nggak boleh jurnal sipil Nurul Hijab, harusnya langsung Hijab, S titik N dan Komarudi, M titik, 2019 jelas ya. Misalnya ya, kan ngambil dari jurnal. Jurnal terus ada gambar kayak tadi ya, kayak ini mesin. Misalnya kan ngambil dari saya gitu ya. Jadi kamu tinggal tulis sumber. Misalnya Anita, bisa nama kedua ya, J titik 2025 misalnya gitu. Ya. Atau kalau berdua misalnya Anita, J misalnya. Dan siapa Komarudin gitu ya, Komarudin 2023. Jelas ya? Jadi bukan di tulisan jurnal mana gitu.
dijelaskan di atas ya. Rumah instan sederhana dan harus ada fotonya ya. Kalau nggak orang nggak bisa. Kan ada spin gitu ya. Ini kan juga rumah instan ya. Kalau kamu pernah lihat Spin itu juga rumah instan. Rico Display seperti apa harus ada gambarnya. Kamu tinggal cari di internet Rico apa ya. Nih, saya kan prototype ini tapi nggak ada gambarnya kan. Nah ini hati-hati karena kamu copy paste ya, dari Kementerian PUPR kan. Nah nggak boleh ada beberapa laporan evaluasi lapangan di NTB harusnya langsung Kementerian PUPR 2019, Pradana siapa 2023 gitu ya. Cuma hati-hati takutnya dia kedetek nggak. Nah kan hurufnya beda ya, jadi harus diketik dan nggak perlu sama persis tulisannya ya. Ya nanti dia kedetek, jadinya citasinya jadi citasi cek similarity-nya jadi banyak. Jadi kalau saya di kekuatan struktural tinggi beton-betulan dan sistem sambungan modular menjadi kaya tahan terhadap gempa dan intensitas tinggi, mungkin kamu harus diubah. Misalnya kekuatan struktural tinggi, misalnya beton bertulang menjadi kaya tahan terhadap gempa dengan intensitas tinggi atau tahan terhadap gempa. Jadi kalimatnya bisa dibedakan supaya tidak tercek untuk similarity. Jadi jangan sama persis. Nah kayak gini kan nggak ada gambar, jadi orang nggak bisa membayangkannya ya. Ini jelas? Ini lebih sangat itu baru 3 kan, kurang banyak kartu. Makanya setelah itu kamu banyak copy paste kelihatan dari bunyi tulisannya. Makanya nggak boleh copy paste semua ya. Itu gunanya kita harus bisa nulis sendiri, mikir sendiri. Makanya harus baca di